Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz sudah bisa syahadat katanya? Ini luar biasa. Bingung Bapak saya. Ya, lagi bingung orang tadi ngomong. Nah, yang saya tanyakan apakah Pak Ustadz bisa syahadat? Bukan baca syahadat katanya. Kalau baca syahadat anak kecil juga tahu. Yang saya maksudnya apakah Pak Ustadz sudah bisa syahadat? Syahadat itu saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan saya hanya Allah, tidak yang lain. Bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan, bukan yang lain. Tuhan saya adalah Allah. Yang dipentingkan hanya Allah. Yang dinomorsatukan hanya Allah. Bingung bapak saya. Lagi bingung, disusul dengan pertanyaan yang ketiga. Nah, apakah hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah? Kalau hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah, mulai kapan dan siapa saksinya? Wih, tambah bingung Bapak saya. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, apakah hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah? Kalau hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah, mulai kapan dan siapa saksinya? Ih, tambah bingung. Hmm. Bapak saya, udah deh, PR deh nanti. Saya nyari jawaban dulu, pulang. Itu pada sahabat. Gimana Pak? Ta'ala ambil berkah daripada kitab yang ditulis oleh guru kita masih di bulan Syawal, huruf yang ketiga adalah alif. Wa ammal alifu fi ada syari al usul huwa jam'u aslin wal aslu qawiyun wa annal qalba aslun wal baqiya tabi'un lahu. Guru kita menjelaskan huruf alif dalam usul, dalam bulan Syawal diartikan dengan usul. Nah, usul itu bentuk jamak dari asli, aslun, jadi usulun. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah aslun, bentuk jamaknya adalah usul. Jadi sering saya sampaikan bahwa setiap huruf-huruf yang ada di dalam Fadailu Syuhur di bulan-bulan Fadailu Syuhur itu semuanya kembali kepada zikir, kepada talqin. Nah, di bulan Syawal, shinnya adalah syajaroh. Itu pohon, pohon Al-Quran. Pohon yang baik, yang diibaratkan kalimat yang baik. Apa yang dimaksud adalah kalimat la yang ditanamkan oleh guru mursyid. Nah, kalimat la ilaha illallah yang ditanam, yang ditalkinkan oleh guru mursyid itu akan menjadi syajaratun thayyibah. Jadi untuk mendapatkan syajaratun thayyibah, mendapat tanaman yang baik harus ditalkin oleh guru mursyid. Kemudian yang kedua hurufnya adalah wawu. Wawunya adalah usul. Sampai al-usul ilallah, sampai kepada Allah. Untuk bisa usul kepada Allah ini nggak ada cara lain kecuali talqin. Dibimbingkan orang yang sudah sampai kepada Allah. Dan itu prakteknya adalah talqin zikir. Demikian pula huruf yang ketiga ini, usul. Usul ini artinya adalah pokok-pokok, jamak daripada wal aslu qawiyun. Pokok ini, fondasi ini adalah harus kuat. Segala bentuk apapun yang namanya pokok itu kuat, kata bangsa. Al aslu qawiyun. Dalam satu bangunan, ya, aslun ini diartikan dengan fondasi. Ya. Aslun ini, usul ini fondasi. Fondasi itu harus kuat. Rumah, gedung, apapun. Kalau fondasinya kuat, ke atasnya akan kuat. Ada gedung bertingkat, ada 25 lantai, ada 30. Semuanya itu akan kokoh kalau fondasinya kokoh. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, ambruk itu bangunan.
Dalam pohon asrun ini adalah akarnya. Pohon yang menjulang tinggi akan kokoh berdiri di terpa angin kencang sekalipun nggak akan roboh kalau aslinya, usulnya, pangkalnya ini kuat. Akarnya kuat menancap ke dalam bumi. Sekencang apapun angin tidak akan mampu merobohkan satu pohon. Tapi kalau akarnya rapuh, akarnya nggak kuat, rubuh itu pohon. Nah, di dalam manusia juga ada. Wa anal qalba asrun wal baqiya tawiun lahu. Sabda guru kita bahwa hati manusia, kolbu itu adalah kokoh, adalah usul, adalah fondasi, penentu. Kemudian yang lainnya selain hati, tangan, kaki, mata, semua ini adalah cabang. Ini adalah ngikut kepada pokok. Maka ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ala inna fi jasibni adam mudghah. Wa idza saluhat al jasadu kullu wa idza fasadat al jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Rasulullah bersabda, ingat dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, semuanya akan baik. Tapi kalau daging ini rusak, maka seluruhnya akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Itulah hati. Ya, itulah qalbu. Jadi dalam diri manusia itu yang pokok adalah qalbunya. Kalau qalbunya baik, maka semua akan jadi. Pikirannya akan baik, ya. Pandangannya akan baik, omongannya akan baik, langkahnya baik, prasangkanya baik, semua akan baik. Kalau kolbunya sebagai pokoknya adalah baik. Tapi sebaliknya, idza fasadat jasadu kullu. Tapi kalau gumpal daging ini rusak, hati manusia ini rusak, rusak semuanya. Omongannya rusak, pikirannya rusak, pendengarannya rusak, pandangannya rusak, prasangkanya rusak, langkahnya rusak. Semua yang dilakukan akan rusak semua. Kenapa? Karena pokoknya rusak, kolbunya rusak. Maka inilah pentingnya kita manusia beresi kolbu. Ya. Beresi kolbu ini pentingnya beresi kolbu kita. Maka yang ditalkinkan, yang diurusi, yang ditanamkan kalimat zikir, kalimat inti Al-Quran adalah hati kita, ruh kita. Ya. Usluku batok, batoknya ela usluku batinaka. Ya. Usluku batinaka. La ilaha illallah. Izra'u syajaratal Quran. Izra'u syajaratal Quran. Di mana kita menanamkan pohon Al-Quran? Fi qulubikum, di dalam hati kita semua. Ya. Jadi yang kita ditalkinkan oleh guru mursyid, yang ditanamkan oleh guru mursyid 30 juz Al-Quran itu yang tersimpul dalam kalimat La ilaha illallah sesuai dengan maklumat beberapa hari yang lalu di bulan Syawal. Itu adalah hati kita. Yang diberesin hati kita. Kalau hati kita sudah baik, sudah kuat, sudah hebat, maka yang lain akan ngikut. Ya. Inilah kita. Ya. Dan pada akhirnya sebenarnya, ya guru kita menggambarkan bahwa semua kita ini dalam beragama itu pokoknya adalah tiga. Yang dimaksud dengan pokok dalam bahasan sini adalah wal muradu bi usuliddin as-salasah. Yang diangkat oleh guru kita dalam bab usul ini ya sebenarnya yang pokok adalah mengangkat guru kita ini pokoknya agama. Ya. Diangkat pokoknya agama usul ini biar usuluddin ini kuat. Kalau usuluddinnya kuat, maka yang lain akan jadi kuat. Berapa usuluddin itu? As-salasah, rukun Islam, rukun agama yang tiga. Ya.
Rukun agama yang tiga. Apa? Al-Islam, wal iman, wal ihsan kama fil hadis rawahul Bukhari an Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang diangkat oleh guru kita ini yang maksudnya pokok usul dalam Syawal ini adalah usuluddin. Artinya usuluddin ini pokok-pokok agama yang kita miliki ini harus kuat. Biar semuanya kuat. Islam kita kuat, iman kita kuat, ihsan kita juga kuat. Bagaimana supaya iman, Islam, ihsan kita kuat? Nggak ada cara lagi. Kembali kepada talqin. Di talqin rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu harus ditalkin. Makanya maklumat yang terbaru oleh guru kita. Ya, kata pengarsa apa? Syahadat kita harus mabrurah. Nah, ini berawal syahadat kita harus mabrurah. Kalau syahadat kita mabrurah, maka sholat kita juga akan mabrurah. Sholat kita mabrurah, maka zakat kita akan mabrurah. Akan baik. Zakatnya baik, puasa kita akan puasa yang mabrur. Puasanya baik. Puasanya mabrur, maka kalau dia berangkat haji, kalau haji pasti hajinya juga mabrur. Ini berkaitan. Maka dimaklumatkan. Jangan mimpi kita punya haji mabrur kalau sholatnya tidak mabrur. Jangan berharap ini sholatnya diterima oleh Allah kalau zakatnya, kalau puasanya, zakatnya, kalau syahadatnya juga tidak diterima oleh Allah. Ya, syahadatnya nggak diterima, nggak bisa. Maka bagaimana supaya kita syahadatnya kita mabrurah, sholat mabrurah, zakat mabrurah, ya, puasa kita mabrur, haji kita mabrur. Bagaimana caranya? Talqin. Seorang yang sudah talqin, pasti syahadatnya mabrurah. Orang yang sudah ditalqin, pasti sholatnya mabrurah. Zakatnya mabrurah, puasanya mabrur, hajinya mabrur. Maka bukan basa-basi kalau guru kita, kalau orang yang berangkat haji belum ditalkin berangkat haji, mendingan duitnya buat beli bakso. Mendingan uangnya buat beli bakso. Kenapa? Nggak akan bisa mabrur. Jadi haji mabrur itu bermula dari sholatnya yang mabrur, puasanya yang mabrur, zakatnya, syahadatnya mabrur. Kalau tidak ditalkin, kata Allah, syahadatnya mardudah. Mardudah syahadatnya. Sholatnya mardudah. Zakatnya mardudah. Puasanya mardudah. Hajinya juga mardud. Ini pentingnya kita zikir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pantas dulu bapak saya cerita. Bapak saya udah sering ngisi di ceramah-ceramah. Nah, ngisi di panggung-panggung maulid, rajaban, dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam satu acara selesai ceramah, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada bapak saya. Pak Ustadz, saya boleh nanya nggak? Boleh, kata bapak saya. Pertanyaan saya 3, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ditanya apakah, pertanyaan saya yang pertama, apakah Pak Ustadz orang Islam, katanya. Ini luar biasa. Segitu bapak saya habis ceramah, ada jamaah yang nanya, apakah Pak Ustadz orang Islam? Nah, ini bapak saya kan nggak ngerti. Ini pertanyaan aneh banget. Segini habis ceramahnya ditanya apakah orang Islam. Pada waktu itu dijawab oleh guru, oleh bapak saya, iya dong, tentu saya orang Islam. Nah, padahal yang dimaksud dari orang itu secara hakikat, secara toreko. Apakah Pak Ustadz sudah masuk Islam? Sudah Islam.
Apa sudah Islam? Ya maksudnya udah talkin apa belum? Kan gitu kita. Ya, wadkhulu fisilmi kafah. Maka orang sekarang para wakil talkin oleh guru kita disampaikan kalau mau nalkin sebelum ya, kalau mau wakilin nalkin sebelum menalkin yang baru ini diniatin suruh masuk Islam. Nah, ini maksudnya pertanyaan itu. Dan diniatin saya niat masuk Islam secara kafah. Ya udhulu fisilmi kafah. Nah, udhulu fisilmi kafah. Masuk ke negara Islam. Yang namanya masuk ada lewat pintu. Pintunya namanya talqin. Jadi kalau secara vulgar orang itu nanya kepada bapak saya, apakah bapak sudah talqin? Cuman bahasa apakah Pak Ustadz orang Islam katanya. Tuh. Dijawab oleh bapak saya pada waktu itu, iya tentu dong saya ini orang Islam. Oh udah Islam bapak. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz sudah bisa syahadat katanya. Ini luar biasa. Bingung bapak saya. Ya, lagi bingung orang tadi ngomong. Nah, yang saya tanyakan, apakah Pak Ustadz bisa syahadat? Bukan baca syahadat katanya. Kalau baca syahadat, anak kecil juga tahu. Yang saya maksudnya, apakah Pak Ustadz sudah bisa syahadat? Syahadat itu saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan saya hanya Allah, tidak yang lain. Bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan, bukan yang lain. Tuhan saya adalah Allah. Yang dipentingkan hanya Allah. Yang dinomorsatukan hanya Allah. Bingung bapak saya. Lagi bingung, disusul dengan pertanyaan yang ketiga. Nah, apakah hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah? Kalau hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah, mulai kapan dan siapa saksinya? Wih, tambah bingung bapak saya. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, apakah hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah? Kalau hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah, mulai kapan dan siapa saksinya? Ih, tambah bingung. Hmm. Bapak saya, udah deh, PR deh nanti. Saya nyari jawaban dulu, pulang. Itu pada waktu itu, bapak saya masih di Cirebon, ada undangan di Jakarta. Undangan Maulid Nabi kalau nggak salah. Itu ada orang aneh begitu. Nah ternyata kalau kita lebih jauh, dikaji lebih tiga pertanyaan ini sebenarnya kesimpulannya adalah talqin. Apakah Pak Ustadz sudah, apakah Pak Ustadz orang Islam? Jawabannya talqin yang sudah talqin pasti jadi orang Islam. Yang kedua, apakah Pak Ustadz sudah bisa syahadat? Nah, ini hubungannya syahadat. Nah, kalau sudah ditalkin, yakin syahadatnya udah bisa. Udah syahadatnya sudah mabrur. Oh. Yang ketiga, apakah Pak Ustadz sudah mengenal Allah? Hati Pak Ustadz sudah mengenal Allah. Mulai kapan dan siapa saksinya? Ini kalau ditalkin, bisa jawab. Kalau sudah ditalkin, hati kita apa sudah mengenal Allah? Sudah. Mulai kapan? Mulai kita ditalkin. Tanggal sekian, bulan sekian. Itu mulai saya mengenal Allah. Siapa saksinya? Guru mursyid. Nah, guru mursyid saksinya. Itu cerita itu lama, bapak saya juga nggak ketemu. Tahu-taunya, pada akhirnya dapat jawaban. Ternyata orang yang bertanya tadi itu bukan orang sembarangan. Siapa yang bertanya itu ternyata adalah Abah Anom sendiri sebelum bapak saya secara dohir ke Suryalaya. Tuh, ini luar biasa. Ya, maka kita kuatkan fondasi kita. Syahadat harus kuat talqin. Keimanan kita biar kuat talqin. Ihsan kita biar kuat talqin. Ya, nggak akan bisa ihsan kalau nggak bisa ditalqin. Jadi semuanya ujungnya adalah talqin zikir. Kita semua sudah mendapatkannya dari guru murid kita. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi al-mu'min. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.